أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wa taqullaha Innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul adzim. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati dan mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya mengajak diri saya dan juga hadirin yang terhormat untuk memulai kajian ini dengan sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpah nikmat karunia taufik hidayah. Begitu banyak nikmat yang sudah kita terima dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini yang terus kita ingatkan Bapak Ibu yang terhormat. Begitu banyak Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat, nikmat, karunia, taufik hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita mampu untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita terus melakukan kebaikan ini sampai akhir hayat kita nanti. Amin. Salawat serta salam senantiasa disampaikan kehadiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, para keluarga, wabil khusus buat kita semua yang hadir ini. Hadirin yang terhormat, mudah-mudahan pada hari kiamat nanti insya Allah kita akan selalu mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Orang yang membacakan selawat kepada Rasulullah, maka fadilah atau manfaatnya itu sangat banyak. Salah satunya adalah Allah akan memudahkan segala urusan kita, Allah akan mengangkat derajat kita, Allah akan menghapus semua kesalahan dan dosa kita, dan masih banyak lagi hadirin. Oleh karenanya memperbanyak sholawat, terutama pada hari Jumat dan juga malam Jumat, selain kita membacakan surat Al-Kahfi. Dan ini amalan rutin yang menyebabkan seseorang itu ditumbuhkan rasa cinta kepada Allah dan juga kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita buktikan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga dengan demikian insya Allah kita akan selalu menjaga ibadah kita dengan sebaik-baiknya sampai akhir hayat kita nanti, dan mudah-mudahan kita tutup dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang lalu saya sudah menyampaikan tentang tarkus shalah. Ada beberapa hadis yang perlu kita sampaikan untuk dijadikan pedoman dan juga sekaligus sebagai ibrah, sebagai pelajaran untuk menuntun kita agar semangat ibadah kepada Allah perlu kita tingkatkan, dan semaksimal mungkin ibadah kita dalam keadaan yang seindah mungkin, dan jadikanlah ibadah ini seakan-akan ibadah yang terakhir kalinya buat kita. Ini yang harus kita tanamkan dalam diri kita, sehingga
menumbuhkan rasa semangat, rasa gembira untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita bermalas-malasan. Karena bermalasan di dalam beribadah itu Allah sampaikan merupakan salah satu sifat orang munafik. Digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim pada surat An-Nisa ayat 142. Insyaallah nanti kalau ada waktu kita sampaikan. Bapak Ibu yang dirahmati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sampaikan hadis tentang ibadah salat ini An Salman Al-Farij radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salatu mikyalu faman wafa ghufilahu wa man taffafa faqad alimtum ma qalallahu fil mutaffifin. Qala Allah ta'ala wailul lil mutaffifin. Wal mutaffifu huwa al munqisul kaili awil wazn awil idari awis salati tu'addahum biwailin wa huwa wadin fi jahannama tastaghithu jahannama min harrihi na'udzu billah. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah membawakan hadis ini dari Salman Al-Farisi. Ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat itu hadirin Bapak Ibu yang terhormat merupakan timbangan. Salat itu, salat yang kita kerjakan itu, baik salat fardu maupun salat sunnah. Dalam hadis ini kata Rasulullah, salat itu merupakan timbangan. Maka barang siapa yang menepatinya, artinya memenuhi timbangan sesuai dengan aturannya, maka ia akan dibalas dengan tepat. Dan barang siapa yang menguranginya, maka benar-benar kamu akan mengetahui apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wailul lil mutaffifin, di dalam surat Al-Mutaffifin itu. Celakalah orang yang mengurangi timbangan. Dan yang dimaksud dengan mutaffifin ialah orang yang mengurangi timbangan atau ukuran panjang atau mengurangi sholat. Gitu. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengancam mereka dengan neraka wail. Apa itu neraka wail? Neraka wail itu adalah suatu jurang yang di dalam neraka jahanam. Sehingga di dalam riwayat yang lain Bapak Ibu yang terhormat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan neraka wail itu saking panasnya, kecilnya saja seperti puntung rokok itu diletakkan di atas di bawah telapak kaki kita, mendidihlah otak kita. Itu saking panasnya Bapak Ibu yang terhormat. Bisa dibayangkan nih. Ya. Allah akan mengancam mereka dengan neraka wail ini, di mana Allah siapkan satu jurang di dalam neraka jahanam. Dia meminta minum karena panasnya, naudzubillah min dzalik. Jadi saking panasnya seperti saya gambarkan di awal tadi. Jadi besarnya sekecil puntung rokok sekalipun diletakkan di telapak kaki kita, itu akan membuat mendidih otak kita. Itu bisa dibayangkan Bapak Ibu yang dirahmati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jangan kurangi dalam ibadah sholat kita. Karena ibadah sholat itu sebagai penentu
sebagaimana pada pembahasan-pembahasan 2 kali pertemuan dalam Tarkus Shalah ini, dan juga sekaligus miftahul jannah, pintu untuk membuka pintu surga. Sempurnakanlah ibadah sholat sehingga kita akan bisa diselamatkan dengan ibadah sholat ini manakala kita mengerjakannya dengan kehati-hatian. Ada pada hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan bagaimana kita bersujud di dalam menunaikan sholat. Sebagaimana yang dinukil dalam kitab Nailul Autar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza sajada ahadukum falyada' wajhahu wa anfahu wa yadayhi 'alal ardi fa inna Allah ta'ala auha ilayya an asjada 'ala sab'ati a'dha'in." Al-jabhati wal anfi wal kaffaini wal rukbataini wa suduril qadamaini wa an la akifa sya'ran wala thawban faman salla wa lam yu'id kulla 'adwin minha haqqahu la'anahu dhalikal adwu hatta yafarugha min salatih. Hadis ini dinukil dari kitab Nailul Autar, kitab yang menghimpun hadis-hadis sahih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang dari antara kamu bersujud, ini perlu diperhatikan Bapak Ibu yang terhormat, maka hendaklah ia meletakkan wajah, hidung, kedua telapak tangan di atas tanah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberi wahyu kepadaku, kata Rasulullah, supaya aku bersujud dengan 7 anggota badan kita. Ya. An asjada ala sab'ati a'dha'in. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manakala bersujud maka sujud yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dengan 7 anggota, yaitu dahi kita, Bapak Ibu yang terhormat, kemudian hidung, jangan sampai terus hanya dahi saja dicungkilkan gitu, hidungnya nggak kena di lantai. Jadi di samping dahi kita, kemudian hidung kita, kemudian kedua telapak tangan taruh rata. Jangan, ada juga yang begini, sujud tangannya begini, diletakkan 2 telapak tangan, kemudian kedua lutut dan kedua ujung-ujung jari kaki. Ada yang kakinya itu rata begini dia sujud, seharusnya tegak kakinya itu. Jadi betul-betul 7 anggota itu dipenuhinya hak-hak itu. Dan kalau tidak, Bapak Ibu yang dirahmati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai terhalang oleh rambut dan juga baju yang membuat seseorang tidak nyaman di dalam melakukan sujud dengan 7 anggota badan ini. Maka barang siapa tidak meletakkan ke-7 anggota badan tersebut, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya anggota yang tertinggal itu nanti pada hari kiamat akan menuntut kita karena kita tidak penuhi hak-haknya. Hati-hati.
Jadi kalau sujud jangan asal sujud. Kaki harus ditarik dan lurus gitu dan rapat. Kadang-kadang kaki dilurus kayak gini. Tidak dinaikkan ke atas. Jangan sampai kita asal-asalan di dalam melaksanakan gerak-gerik di dalam sholat. Terutama kita sholat berjamaah, Bapak Ibu yang terhormat. Sholat berjamaah itu wajib mengikuti imam. Jangan sampai imam sudah Allahu Akbar bangkit dari sujud, kita masih sujud lama. Kalau mau sujud lama itu nanti sholat sendiri, sholat sunnah. Kalau sholat mengikuti imam, sholat jamaah begitu Allahu Akbar itu kita harus bangkit. Itu begitu. Seluruh ulama fikih bahkan di dalam 4 madhab itu begitu turunnya gerak dalam sholat kita, kalau bersamaan dengan imam saja makruh hukumnya. Gitu. Nah kalau umpamanya makruh itu yang harus kita fahami bahwa sesuatu perbuatan yang paling dibenci dan tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bagi orang yang tidak mau sholat dengan berjamaah di dalam firman-Nya di surat Al-Qalam, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, yauma yukshafu an saqin wa yad'auna ila sujud fala yastati'un khashi'atan absaruhum tarhaquhum dillah wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Surat Al-Qalam surat nomor ke-68 ayat yang ke-42 sampai 43. Pada hari betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk bersujud, maka mereka tidak mampu atau dalam keadaan pandangan mereka tunduk ke bawah. Lagi mereka diliputi kehinaan. Dan sesungguhnya mereka dahulu di dunia diseru untuk bersujud dan mereka dalam keadaan sejahtera. Senang, diparingi sehat walafiat, rizki dimudahkan oleh Allah. Tapi suka melalaikan, mengabaikan untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah penderitaan yang ditimpakan bagi orang-orang yang meninggalkan sholat, dan kelak pada hari kiamat nanti mereka akan merasakan penderitaan itu. Meskipun dalam kehidupan di dunia ini mereka kelihatannya bahagia, nggak sholat pun bahagia, nggak sholat pun rizkinya lancar, gitu. Nggak sholat pun sehat-sehat saja. Nah, itu kalimat istidraj. Allah lulukan mereka, Allah nina bobokan mereka agar mereka jauh dari mengingat kepada Allah, agar mereka jauh dari bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini yang tidak kita inginkan, Bapak Ibu yang terhormat. Hadirin yang dirahmati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang ulama Ibrahim At-Tamimi mengatakan bahwa mereka itu tidak memenuhi panggilan azan dan iqamah. Padahal mereka punya waktu luang, mereka dalam keadaan sejahtera, mereka dalam keadaan senang, dan bisa kalau ada niat untuk datang dan memenuhi panggilan azan dan iqamat sangat-sangat bisa. Akan tetapi mereka tidak memenuhi panggilan itu, maka mereka akan merasakan penderitaan pada hari di mana dihadirkan di mahkamah pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti. Bapak Ibu yang terhormat, Sa'id bin Musayyab, seorang ulama yang hidup pada abad ketiga Hijriah,
mengatakan bahwa mereka di waktu itu mendengar seruan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Mari segera menunaikan sholat dan mari segera meraih kemenangan atau kebahagiaan. Akan tetapi mereka tidak mendatangi Bapak Ibu yang terhormat. Padahal mereka waktu itu dalam keadaan sehat walafiat. Bahkan pernah saya sampaikan di sini bahwa bumi ini yang kita pijak ini akan merekam seluruh perilaku kehidupan kita. Dan bumi itu akan bangkit dan dia akan mengabarkan seluruh apa yang pernah kita lakukan di atas bumi ini. Bumi akan merekam seluruh amal perbuatan kita Bapak Ibu yang terhormat. Kemudian ada lagi Ka'ab al-Akhbar, dikatakan bahwa benar-benar apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Qalam ayat 42 itu diturunkan kepada orang-orang yang tidak mau sholat berjamaah. Gitu. Orang yang tidak mau sholat berjamaah padahal dia sehat walafiat. Gitu. Sungguh berat sekali ancamannya atas mereka yang tidak mau sholat berjamaah. Padahal mereka mempunyai waktu dan juga tidak ada halangan untuk mencegahnya. Yang membuat kita tidak bisa sholat berjamaah itu ada udzur syar'i. Ada halangan yang memang dibenarkan oleh syariat untuk kita datang. Karena dicontohkan bahwa Abdullah ibnu Ummi Maktum saja yang buta itu, yang tinggalnya itu jauh, dan jalan yang dilewati untuk mendatangi Masjid Nabawi, masjidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu, meminta keringanan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang jalannya juga jelek, tidak ada pengantar, bolehkah saya bisa sholat di rumah? Awalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membolehkan. Begitu beberapa langkah kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggilnya kembali lalu bertanya, apakah kamu mendengar adzan? Naam. Dia jawab, ya saya mendengar adzan. Maka kata Rasulullah, penuhilah panggilan adzan itu. Itu bisa dibayangkan Bapak Ibu yang terhormat. Orang yang buta, jauh dari Masjid Nabawi, jalan yang ditempuh itu jalannya itu bukan lurus aspal enak seperti kita hidup di kota ini, jalan bebatuan, berlobang, dan sangat susah ditempuh oleh seorang yang buta. Akan tetapi Rasulullah bertanya kepadanya, apakah dia mendengar adzan? Nah, dia mendengar adzan. Maka Rasulullah mengatakan, penuhilah panggilan adzan itu. Ini yang harus kita renungkan Bapak Ibu yang terhormat, apalagi kita sehat walafiat. Rumah kita dekat di lingkungan masjid ini. Kan gitu. Kemudian hadis berikutnya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, laqad hamamtu an amura bis salati fatuqamu thumma amura rajulan fayu'amman nas thumma talaqa ma'i bi rajulin ma'ahum hazama min hatabin ila qaumin la yashhaduna as-salati fil jamaah fa'u harriqu buyutahum alaihim bin nar. Rawahul Bukhari wa Muslim. Sungguh kata Rasulullah, aku akan menyuruh sholat berjamaah lalu supaya segera dimulainya. Artinya ada seorang yang disuruh untuk memimpin jadi imam. Kemudian mereka melaksanakan sholat. Setelah itu aku berangkat bersama beberapa orang kata Rasulullah dengan membawa kayu bakar. Untuk apa kayu bakar ini Bapak Ibu yang terhormat?
untuk mendatangi orang-orang yang tidak mau mendatangi sholat berjamaah. Maka kata Rasulullah, aku akan membakar rumah-rumah mereka. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan sholat segera ditunaikan, itu ditunjuk salah satu menjadi imam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat mendatangi rumah orang-orang yang tidak mau hadir untuk sholat berjamaah. Nah, bersama orang-orang itu, yaitu kata Rasulullah, membawa kayu bakar. Dan hadis ini disampaikan kepada para sahabat. Dan juga tidak ada satu riwayat pun mengatakan bahwa Rasulullah membakar rumah-rumah mereka. Ini sebagai bentuk ancaman. Pertanyaannya, kenapa tidak dibakar rumah itu? Karena di dalam rumah itu ada wanita, ada ibu-ibu, dan juga ada anak-anak yang mereka tidak diwajibkan untuk datang sholat berjamaah. Sedangkan pada waktu itu sahabat kalau begitu mendapat ancaman dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka sangat antusias. Tidak ada kalimat yang lain kecuali sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Kepatuhan dan ketaatan para sahabat kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik itu berupa ajakan maupun berupa ancaman, itu mereka senantiasa mematuhinya dengan penuh rasa tanggung jawab. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah membakar rumah orang itu, karena di sana ada wanita dan juga ada anak-anak, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wanita lebih afdol itu sholat di rumah mereka sendiri. Jadi paling afdol itu wanita sholat di rumah. Akan tetapi di dalam keterangan para ulama memaknai hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin, itu diterangkan bahwa manakala seorang istri mau mengikuti suami untuk sholat berjamaah di masjid yang dekat dengan rumahnya, maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai para suami, jangan engkau larang mereka. Jelas nih Pak ya. Jadi kalau istri itu ikut suami, Pak, aku tak melo nang masjid, nah gitu, maka tidak boleh suami melarang mereka. Kamu sholat di rumah saja, karena Nabi bilang wanita itu lebih baik sholat di rumah. Iya, tapi dia berangkat dengan suaminya. Tuh. Kalau suaminya malah sholat di rumah, lalu istri berangkat sholat sendiri, itu tidak baik karena bisa menimbulkan fitnah. Gitu. Bapak Ibu yang dirahmati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian diberitakan dalam Sahih Muslim bahwa pada suatu hari, di mana saya sudah sampaikan tadi bahwa ada seorang yang buta datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita kenal dengan Abdullah ibnu Ummi Maktum. Dalam riwayat Muslim yang saya terangkan tadi, bahwa karena dia mendengar adzan, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalau demikian datanglah dan penuhi adzan itu. Bapak Ibu yang dirahmati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hadis yang lain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man sami'al munadiyah bis salati falam yamna'hu min ittiba'ihi udrun, qila wa mal udru ya Rasulullah, qala khaufun aw maradun lam tuqbal minhu salatu allati shalla yakni fi baitihi, rawahu Abu Dawud wa Ibnu Hibban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mendengar panggilan adzan untuk sholat, padahal dia tidak ada halangan apa-apa untuk mengikutinya, untuk mendatangi,
memenuhi panggilan itu. Lalu ada orang yang bertanya, apakah yang dimaksud dengan halangan itu wahai Rasulullah? Kan gitu. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-khauf wal marid, kekhawatiran, ketakutan yang luar biasa. Kemudian sakit, maka tidaklah diterima sholatnya kecuali udzur syar'i itu. Ada dalam keadaan gawat, dalam keadaan genting, atau dia memang betul sakit. Bahkan orang di dalam riwayat yang lain, dalam kitab Riyadhus Shalihin itu diterangkan bahwa Bapak Ibu yang selalu berjamaah ini, kemudian suatu ketika sakit, ya, ada udzur syar'i, ada halangan, ada sesuatu yang mengkhawatirkan untuk tidak datang, justru Bapak Ibu sholat di rumah itu pahala akan digantikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sama dengan pahala mendatangi sholat berjamaah. Iya. Jadi kalau kita sehat walafiat kemudian selalu terus suatu ketika greges gitu, badan kita nggak enak gitu ya. Kalau kita memaksakan diri itu bisa ambruk di jalan kan begitu. Sehingga membuat kita sholat di rumah. Maka sholat kita di rumah itu akan digantikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 27 derajat sebagaimana kita mendatangi sholat berjamaah di masjid. Ini keistimewaannya. Sehingga manakala kita sehat walafiat, ya sempatkan untuk memenuhi panggilan adzan dan iqamah. Dalam riwayat yang lain diterangkan bahwa wa salasatun la'anahumullahu man taqaddama qauman wa hum lahu karihun wa imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhitun wa rajulun sami'a hayya 'alas salah hayya 'alal falah thumma lam yujib. Akhrajahu al-Hakim. Di sini dikeluarkan oleh Al-Hakim. Ada 3 golongan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu yang pertama, orang yang berkunjung pada suatu kaum sedang kaum tersebut membenci kepadanya. Yang kedua, seorang perempuan yang tidur sedang suaminya dalam keadaan marah kepadanya. Hati-hati. Akan dilaknat Allah. Suaminya marah kepada istri sampai menjelang fajar, dalam tidur dalam keadaan marah. Sehingga kalau ada seorang suami yang marah, maka ya istrinya segera minta maaf supaya tidurnya suami itu tidak dalam keadaan marah kepada istrinya. Kalau tidak, dilaknat oleh Allah dari malam itu sampai terbitnya fajar. Gitu. Jadi seorang perempuan, seorang istri yang tidur sedang suaminya dalam keadaan marah kepadanya, dan seorang yang mendengar seruan adzan, Bapak Ibu yang terhormat, tetapi dia tidak mau menghadirinya. Nih, engkau dan gitu. Kita kan banyak sekali beralasan seperti itu. Imam Ali karramallahu wajhah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, berkata bahwa tidak diterima sholat orang yang bertetangga dengan masjid kecuali ia sholat di dalamnya. Kita ini termasuk tetangga masjid apa tidak? Rumah kita ini kan radiusnya di sekitar ini. Tetangga masjid itu ya 40 rumah ke sebelah sana, 40 rumah ke sebelah sana, 40 rumah sebelah sana, apalagi adzan dikumandangkan itu pakai pengeras suara. Tuh. Jadi kita ini termasuk orang yang bertetangga dengan masjid. Gitu. Lalu para sahabat bertanya, siapakah orang yang bertetangga dengan masjid itu?
Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah menjawab, yaitu orang-orang yang mendengar adzan darinya akan tetapi tidak dipenuhi panggilan adzan itu. Hati-hati, jangan meremehkan sholat dan jangan menganggap sepele dengan ibadah sholat. Begitu juga di dalam Sahih Bukhari diterangkan bahwa sahabat Ibnu Mas'ud berkata, barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah kelak nanti pada hari kiamat, hendaklah dia menjaga sholatnya, sholat 5 waktu, tatkala ia mendengar seruan adzan, pasti dia akan dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah telah menurunkan petunjuk kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan sholat itu termasuk sunnah atau petunjuk dari Allah. Jika seandainya, maka berarti seperti sholat orang yang menyelisih Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan berarti juga ia meninggalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika demikian, berarti ia benar-benar telah tersesat. Sedangkan orang yang demikian itu tidak lain kecuali hanya orang-orang munafik, dan mudah-mudahan bukan termasuk kita. Jadi yang digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam Sahih Bukhari itu, yang melakukan seperti itu tidak lain kecuali orang-orang munafik. Mereka tidak hadir manakala mendapat atau mendengar seruan adzan. Kalau bukan orang sakit. Kalau orang sakit itu tidak akan disesatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena memang udurnya itu dibenarkan oleh Allah dan Rasul. Disebabkan mereka punya kesempatan, mereka punya waktu, sehat walafiat, akan tetapi mereka tidak ikut hadir dalam sholat berjamaah di masjid. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang lain, sholat yang paling berat bagi orang-orang munafik itu adalah sholat isya dan juga sholat fajar, sholat subuh. Dalam sabdanya, hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani wa Ibnu Khuzaimah, inna hataini sholataini athqalus sholawat alal munafiqin, yakni al-isya'u wal fajru, walau ya'lamuna ma fiha minal ajri la tauhuma walau habwan. Sesungguhnya 2 sholat yang paling berat bagi orang-orang munafik, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sholat isya dan sholat subuh. Ini 2 waktu sholat yang paling berat bagi orang munafik. Mudah-mudahan kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk selalu mengerjakan kebaikan-kebaikan dan selalu menjaga sholat 5 waktu sehari semalam. Sementara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan bahwa sholat yang paling berat, ada 2 sholat bagi orang munafik itu, yaitu pertama sholat isya dan yang kedua adalah sholat subuh. Jika seandainya mereka mengetahui pahala kedua sholat itu, pasti mereka akan mendatanginya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, meskipun harus dengan merangkak. Merangkak itu, kalau betul-betul paham betapa besar ganjaran 2 sholat ini. Dalam hadis yang sahih diterangkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa sholat isya berjamaah itu, di samping kita mendapatkan pahala 27 derajat bersama imam di sini, dan juga keutamaan atau fadilahnya sama dengan kita melaksanakan sholat tahajud separuh malam. Jadi sholat tahajud itu dimulai dari jam 10 atau jam 12 itu sampai jam 1 itu.
habis isya sampai jam 12 malam. Itu sholat isya berjamaah. Andai kata mereka faham bahwa 4 rakaat sholat isya berjamaah bersama imam di masjid itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan Allah akan memberikan ganjaran pahala seperti dia melaksanakan qiyamul lail itu separuh malam. Begitu pula dia melaksanakan sholat subuh berjamaah. Sholat subuh berjamaah 2 rakaat itu sangat berat sekali bagi orang munafik itu. Niscaya Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran pahala sama seperti kita melaksanakan qiyamul lail semalam suntuk. Subuh berjamaah 2 rakaat itu pahalanya sama dengan setelah sholat isya itu kita sholat terus sampai masuk waktu subuh. Padahal cukup dengan sholat berjamaah subuh 2 rakaat. Bapak Ibu yang dirahmati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita ini termasuk orang-orang yang munafik. Orang munafik itu digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 142, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allaha illa qalila. Ini ciri orang munafik digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Mudah-mudahan kita dihindarkan dari sifat ini. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang munafik itu selalu menipu Allah. Maka Allah akan membalas tipuan mereka. Dan orang-orang munafik itu apabila mereka berdiri untuk melaksanakan sholat, mereka berdiri dengan malas. Jadi kalau qomat sudah dikumandangkan, jangan sampai terus kita bermalas-malasan. Rasa-rasan, jangan. Kan gitu. Tidak boleh. Kalau bermalas-malasan dalam hati ini, jangan sampai kita dikategorikan dalam ayat Allah ini, kita terkena dengan ayat Allah ini. Apabila mereka berdiri untuk sholat, maka mereka berdiri dengan malasnya. Mereka bermaksud ria dengan sholat di hadapan manusia, dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit. Hanya sedikit sekali menyebut Allah Subhanahu wa taala itu, Bapak Ibu yang dirahmati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijauhkan ini. Jadi aras-arasan gitu. Padahal kita diperintahkan selalu bersemangat, selalu bergembira, dan selalu senang. Manakala di saat sholat itu panggilan untuk ditunaikannya, yaitu panggilan kedua setelah adzan adalah iqamat, bersegera. Bahkan para sahabat dulu itu berebutan untuk menempati shop yang paling depan ini. Kita kan aras-arasan jalan untuk ke depan itu. Menempati shop paling depan itu pahalanya sama dengan sedekah seekor onta. Kalau tahu kita berebutan gantian ini. Sahabat dulu begitu, gantian kemarin sampean, saiki aku. Itu. Gitu loh. Akan berebutan gantian untuk menempati shop yang paling depan. Maka besok jangan aras-arasan lagi Bapak Ibu yang terhormat, ya. Jangan. Begitu dikumandangkan iqamat tuh bersegera nempati ini, dan ini pahala yang paling besar. Tuh, jangan ditunggu. Sampean aja, sampean. Enggak. Sahabat dulu itu kan melihat tuh. Kemarin sampean di depan, hari ini aku, kan gitu. Gantian, kan gitu. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ada yang bertanya, mungkin sudah ada peringatan, tapi silakan bertanya kalau ada kaitan dengan ini atau hal-hal yang lain perlu dipertanyakan di dalam ibadah sholat ini atau yang lainnya. Monggo, dipersilakan. Oke. Nggih.
pentingnya sholat. Karena dikatakan jamaah sendirian, bagaimana sholat. Mengapa sholat itu menjadi suatu hal yang penting dan sholat itu dihisab lebih dulu lagi. Mohon dipencerahan. Terima kasih. Nggih. Masya Allah. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Sebagaimana saya sampaikan bahwa as-salatu miftahul jannah, betapa pentingnya ibadah salat itu sebagai kunci untuk membuka pintu surga. Bahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, awwalu ma yuhasabu bihi abdi yaumal qiyamati as-salah. Fa in saluhat sa'iru amalihi, fa in fasadat fasad sa'iru amalihi. Amal yang paling pertama dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala as-salah. Salat. Fa in saluhat sa'iru amali, apabila salat kita ini baik sesuai dengan kriteria yang kita jaga sedemikian rupa, memenuhi syarat dan rukunnya gitu, maka akan diperhitungkan seluruh amal ibadah yang lain. Fa in fasadat fa fasada sa'iru amali, dan apabila salat kita itu rusak asal-asalan, malas-malasan gitu, berdiri saja itu malas seperti orang munafik gitu, maka fafasada sa'iru amali, akan hancur, akan rusak semua amal ibadahnya. Artinya amal-amal kebaikan yang lain itu akan dipenuhinya dengan kekurangan-kekurangan di dalam menunaikan ibadah sholat yang kurang-kurang itu. Gitu. Bukan berarti amal yang lain itu tidak dihitung itu sudah habis tuh. Karena kelalaian-kelalaiannya di dalam memenuhi panggilan ibadah sholat. Maka amalan sholat itu terlebih dahulu atau dinomorsatukan kita penuhi, karena ini adalah merupakan kunci dari dievaluasinya seluruh amal-amal kita yang lain. Jadi tolok ukurnya itu sholat. Bahkan Rasulullah dalam hadis yang lain itu as-salatu imaduddin. Faman aqamaha faqad hadamaddin. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Faman tarakaha faqad hadamaddin. Jadi as-salatu imaduddin, salat itu adalah tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin, barang siapa menegakkan atau mendirikan sholat seakan-akan dia menegakkan agamanya. Faman tarakaha, apabila seseorang meninggalkan sholat, faqad hadamaddin, seakan-akan dia meruntuhkan agamanya sendiri. Jadi runtuhnya Islam itu bukan dari orang lain, orang Islam sendiri yang mengabaikan ibadah sholatnya. Coba kalau kita sholat subuh berjamaah seperti di Turki itu, Allah akan merubah kehidupan kita. Kan gitu. Ini kita sholat, tapi kehidupan kita pas-pasan. Kata Rasulullah, benahi dan perbaiki sholat. Karena Allah berfirman, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ya, orang-orang akan meraih kemenangan, orang-orang beriman seperti digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu cirinya adalah orang yang khusyuk di dalam sholat. Sehingga ulama berpesan, dirikan sholat itu seakan-akan kamu terakhir kalinya menjalankan sholat saat itu. Demikian, wallahu a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat. Satu pertanyaan mewakili kita, sehingga kita terus memelihara dan menjaga ibadah sholat ini. Kita ini hidup bertetangga dengan masjid. Jangan sampai kita mengabaikan. Toh kita mendengar suara adzan, radius kita mungsing, sepat, sadari. Sesungguhnya kita sangat mendengar itu. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah dan ada manfaatnya buat kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.